Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak seluruh warga jemaat GPIB Kasih Setia Ciledug yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Puji syukur melalui video streaming ini, kita kembali bertemu dalam ibadah syukur pembukaan tahun pelayanan 2021. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini berkenan di hadapannya dan kita diberkati. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta James Eri Manampi. Mari kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Tahun 2020 sudah di belakang. Sambil bersyukur atas penyertaan Tuhan, hari-hari baru di tahun 2021 ini kini terbentang. Semoga menjadi tahun berlimpah berkat. Memasuki tahun pelayanan baru, mari warga jemaat berhimpunlah menunjukkan identitas Kristus sebagai tanda pembawa damai sejahtera. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu, ya Bapa Pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami, ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Jemaat silahkan duduk. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus, karena pada malam hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk kami membuka pelayanan di tahun 2021 melalui perjumpaan kami dengan Tuhan, dan di dalam seluruh aktivitas ibadah-ibadah dan seluruh kegiatan-kegiatan rutinitas,
Kami hanya mau landaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu di dalam ibadah syukur ini ya Bapa, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga melalui firman-Mu ini kembali kami masing-masing diberikan kemampuan untuk kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru atau Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Mari kita sama-sama mencari Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat 40 dan mari kita berdiri menyambut firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 30 sampai dengan 40 mengatakan sebagai berikut. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami setelah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Haleluya. Jemaat, silahkan duduk. Tema renungan kita yaitu tanda cinta Sang Roti Kudus. Jemaat Tuhan, kita tidak beraktivitas atau tidak melaksanakan ibadah keluarga itu dimulai ketika pada tanggal 8 Maret 2020 adalah ibadah hari Minggu yang terakhir. Kita luring atau kita tatap muka. Setelah itu PSBB sangat ketat pada awal-awal pertama, maka semua aktivitas, semua kegiatan itu ditiadakan. Tetapi kita bersyukur bahwa walaupun tanggal 17 Maret, 8 tambah 7, 15 Maret 2020, kita melaksanakan
ibadah yang dalam bentuk rekaman. Nah, dari situ sampai dengan beberapa bulan, kemudian kita tahu bahwa PSBB agak sedikit diperlonggar lagi, bisa kemudian luring atau bertemu, tetapi dengan jumlah yang terbatas. Terbatasnya adalah kapasitas. Gedung Aspol ini kapasitas 300 kursi. Nah, 50% dari 300 maka 150. Nah, dari situlah kemudian kita melaksanakan seluruh aktivitas kita melalui daring dalam bentuk rekaman. Begitu juga ibadah-ibadah keluarga, Ibu Bapak Saudara-saudara. Nah, kalau kita hitung saat sekarang ini kurang lebih saya mau katakan 10 bulan. Kita jarang berada di dalam satu kebersamaan, dalam satu persekutuan, dalam satu perjumpaan, dan dalam satu pertemuan. Pertanyaannya, apakah mengurangi nilai daripada kita beriman dan percaya kepada Yesus Kristus? Itu persoalannya. Dalam dunia modern, saya mau bilang, perjumpaan yang terlalu banyak itu juga tidak menjamin. Itu catatan kita yang pertama. Perjumpaan yang seringkali tidak menjamin bahwa apakah itu membuat kita makin lebih dekat atau makin kita lebih jarak jauh dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena bukan persoalan saya mau katakan jumlah daripada perjumpaan pertemuan. Tetapi yang ada di dalamnya adalah nilai yang hakiki yang lahir dari hati nurani yang terdalam. Bahwa saya memang butuh, saya memang percaya bahwa Dia yang memberikan kehidupan kepada saya. Nah, persoalan persekutuan adalah persoalan yang dimana di dalamnya kita masing-masing bersama-sama untuk saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tetapi inti daripadanya adalah iman kita, hubungan kita, relasi kita, komunitas kita antara kita dengan Tuhan. Nah, jemaatku yang Tuhan Yesus kasihi, Ibu Bapak, saudara-saudara, pemuda-pemuda, anak-anak, berbicara tentang tanda, itu adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi, kebiasaan daripada bangsa Israel. Sejak kita katakan bangsa Israel kuno, itu ada istilah tanda-tanda bahwa bagaimana mereka mengingatkan bahwa disinilah perjumpaan mereka dengan Tuhan. Misalnya kita tahu ada peristiwa membangun mezbah namanya El Betel. El Betel bahwa disitulah pertemuan antara Yakub dengan Tuhan. Dan disitulah Yakub membangun, ada tanda, ada satu mezbah bahwa di sini dia pernah berjumpa dengan Tuhan. Nah, berbicara tanda sejak bangsa Israel itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan umat. Begitu juga dalam perjalanan mereka di Mesir, mereka bilang, bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan akan menolong? Maka ada tanda. Jika pada malam hari ada tiang api dan pada siang hari ada tiang awan. Dan juga ketika mereka berteriak tentang kelaparan, maka ada tanda roti mana turun, kemudian pada siang hari ada kita katakan burung puyuh, yang zaman sekarang ini kita tahu ada burung puyuh yang berterbangan dan kemudian mati dan mereka memakannya. Tanda inilah yang mau memberikan kepada umat bahwa mereka benar-benar berhubungan langsung dengan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi persoalan ketika bagaimana Yohanes menulis dalam catatannya di dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi. Bahwa di sini orang-orang Farisi, orang-orang bangsa Israel, yang para imam-imam, di mana mereka bilang, coba tunjukkan tanda apa. Dan kalau kita baca dengan menyimak dengan baik,
Maka barangkali di sini Yesus agak sedikit kesal sedikit, dia mau katakan, akulah roti kehidupan itu, akulah tanda yang sudah datang ke dalam dunia, dan kepada aku siapa yang percaya kepadaku maka dia akan kenyang dan dia tidak akan mengalami kelaparan. Nah, bahasa atau simbol tanda inilah, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih, ini yang terus berkecamuk, berada di dalam kehidupan kita sampai dengan saat sekarang ini. Jujur, kita seringkali juga mau meminta tanda. Kalau bisa tandanya begini, begitu, dan seterusnya. Sama ketika Ishak juga meminang anak mantunya untuk Yakub, maka dia juga meminta tanda. Jika orang suruhannya sampai di satu tempat dan ada seorang perempuan yang akan memberikan minum dan kemudian memberikan minuman kepada keledainya dan menawar tumpangan, maka itulah perempuan, itulah tanda bahwa Tuhan yang berkenan. Nah, berbicara tanda inilah yang saya mau katakan yang harus kita hati-hati. Zaman sekarang seringkali juga muncul tanda-tanda yang wah Pak Pendeta, yang ada di Wahyu sekarang ini kelihatannya sudah seperti tanda-tanda akhir zaman. Dan kiamat sudah mau datang, dan bla 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 bla. Bahkan tanpa kita sadari seringkali di medsos ada satu cerita, narasi yang menggambarkan satu kengerian. Dan di dalam kengerian itu terus kemudian, ini harus disadurkan, diedarkan minimal 10 orang. Nah, kita bisa hitung bagaimana kalau 1 orang 10 orang. Nah, ada 1 juta orang kali 10 sudah berapa? Dikali lagi dengan seluruh dunia ini ada berapa juta, berapa miliar. Kali aja dengan duit $1 saja kali berapa. Inilah yang saya katakan teori taktik bisnis yang bagaimana supaya kuota pulsa kita disedot oleh hal-hal seperti itu. Bahkan kemudian ada dengan mau mengatakan dengan bangganya, ya Pak ini sudah begini dan begitu. Tolong, mari kita lihat masing-masing. Yang saya harus tegaskan, tanda-tanda yang ada ketika di dunia perjanjian lama dan ketika ada di dalam kitab-kitab apokrif, yaitu kitab Wahyu, di situ tidak berbicara bahwa ada bicara tentang dunia begini dan begitu. Tetapi di situ mau menggambarkan bahwa bagaimana peristiwa daripada kerajaan Romawi yang begitu sadis terhadap pengikut-pengikut Kristus. Di situ mau menceritakan ada satu lambang, satu tanda bahwa bagaimana menderitanya pengikut-pengikut Kristus. Gereja mula-mula. Mereka tidak mungkin dengan vulgar mau mengatakan, oh saya begini, saya ditangkap, saya kemudian begini. Tidak mungkin ibu bapak saudara-saudara. Jika mereka melakukan itu maka mereka akan ditangkap. Dan mereka akan dibunuh. Tetapi inilah yang mau dikatakan bahwa bagaimana menguatkan iman percaya daripada jemaat gereja mula-mula. Maka digambarkanlah hal-hal seperti itu. Yang semuanya adalah simbol daripada perbuatan kekaisaran Romawi dan juga perbuatan daripada kelompok para imam-imam, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang tidak mau mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat Mesias yang sudah dinubuatkan sejak dari dunia perjanjian lama. Nah, dari inilah yang saya mau garis bawahi. Jangan kita terjebak untuk melihat tanda-tanda tadi. Fenomena yang muncul saat sekarang. Baik kita katakan kita berada di dalam peristiwa pandemi COVID-19 yang sebenarnya mau dikatakan ini tidak beda-beda jauh dengan virus-virus influenza, flu. Dan kemudian dikaitkan lagi ada flu burung dan seterusnya itu. Yang adalah sebenarnya sesuatu yang sangat sederhana.
Tetapi karena dibesarkan, di blow up, maka dia kemudian menjadikan ketakutan daripada semua orang. Tetapi mari kita mensyukuri bahwa kita memang harus berada, bergaul dan hidup bersama-sama dengan corona ini adalah sesuatu bagian yang tidak bisa kita hindari. Tetapi yang penting bagaimana imun kita. Imun yang kuat, kekebalan yang kuat, maka dia akan mampu mengatasi peristiwa seperti itu. Oleh karena itu PGI di dalam seruannya selamanya mau ingatkan kepada gereja-gereja anggota PGI agar supaya mengkhotbahkan, menviralkan iman dan imun. Karena seringkali jangan kita salah gunakan kata-kata kita bilang kita beriman dan kemudian lepas masker, nggak perlu cuci tangan, nggak perlu kerumunan-kerumunan karena di dalam Yesus maka bla bla. Saya kira itu bukan iman. Dan juga di dalamnya ketika kita berada terus di dalam paranoid, segala sesuatunya menjadi ketakutan yang pada akhirnya diri kita mengalami penurunan daripada imun itu. Dan pada akhirnya ketika peristiwa yang mencekam, ketika kita mengalami peristiwa COVID-19 ini, baru kita sadar, oh ini toh. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama melihat bahwa memang benar tanda-tanda yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita adalah tanda yang di dalamnya yang harus kita garis bawahi adalah pertama, tanda atau fenomena yang muncul di permukaan bumi ini. Inilah satu tanda bahwa Allah yang kita percaya, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkarya di dalam sejarah kehidupan umat manusia dan di dalam sejarah kehidupan perkembangan dan peradaban daripada manusia dan seluruh alam ciptaannya. Nah, jika ini yang saya mau katakan tanda atau fenomena yang muncul adalah merupakan tanda bahwa karya Allah, maka segala sesuatunya adalah berasal daripada Allah itu sendiri. Nah, bertolak dari ini, mari kita introspeksi, mari kita belajar di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Dan di tengah-tengah kita akan bergereja. Saya katakan bahwa di dalam bergereja, di mana kita katakan bahwa awal daripada seluruh aktivitas kegiatan kita mulai setelah ibadah ini, maka artinya tandanya kita mau mengatakan, kiranya Tuhan berkarya di sepanjang tahun 21 bagaimana perjalanan bergereja kita dengan baik. Dan di dalam bergereja kita dengan baik, maka mengalami berbagai macam peristiwa, berbagai macam kendala. Semuanya bisa terjadi karena masing-masing kita berada di dalam perspektif yang berbeda, pandangan yang berbeda. Kita mengalami latar belakang yang berbeda. Saya juga seringkali tegaskan, jangankan kita yang berada di dalam satu bergereja, satu keluarga dengan anak lebih dari 2, 3 anak, maka 3 anak itu tidak mungkin memiliki karakter tabiat yang sama. Pasti ada perbedaan-perbedaan. Dan marilah perbedaan-perbedaan yang kita lihat bukan dalam kerangka untuk bagaimana kita menyudutkan, bagaimana kita menjelekkan, tetapi mari dengan perbedaan kita membangun. Adanya satu kesatuan yang utuh yang pada akhirnya adalah hanya untuk hormat kemuliaan kepadanya. Karena itulah persekutuan. Ciri-ciri persekutuan yang ada di dalam Kristus adalah kita ibaratnya sebagai keluarga-keluarga Allah. Jika kita adalah sebagai keluarga-keluarga Allah, maka di dalamnya pasti ada tatanan. Dan oleh karena itu, mau tidak mau, kita harus berproses di dalam tatanan-tatanan seperti itu. Enggak dengan gampang semua bilang, oh saya harus tegur Anda dengan kata yang keras. Kata keras yang tidak saya mau katakan beradab adalah kata yang sangat tidak beradab, yang tidak untuk sesama.
Hati-hati. Kita harus melihat siapa saya dan apa saya dan untuk apa saya. Jangan mau bilang, oh saya begini dan saya harus mau mengatakan, tidak ada yang harus di sini. Kita sama-sama di mata Tuhan adalah Tuhan menganggap kita aja sebagai mitra, kawan sekerja. Ingat, Yesus mengatakan kita adalah kawan sekerja. Sementara kita sendiri mau menganggap satu dengan yang lain bukan kawan sekerja. Apa? Oleh karena itu rubah pola berpikir. Marilah bertutur kata bersapa dengan sopan. Bersapa dengan yang punya etiket, yang punya nilai-nilai edukasi pendidikan. Karena ketika kita berbicara seperti orang yang tidak memiliki pendidikan itu, kita ditertawai, kita sendiri yang malu. Dan disitulah kita bisa mengenal, oh begitukah Anda? Yesus juga pernah bilang, jangan menjengkal orang. Jika Anda menjengkal, maka Anda akan didepah seperti ini. Anda melihat orang hanya dengan 50 cm, Anda akan dilihat menjadi 1 meter. Oh, itu kau punya kelakuan. Dan ketika semuanya akan meneropong dan semuanya bilang, memang nol semuanya. Oleh karena itu, ingat saya mau katakan, di dalam pelayanan ini saya mau katakan di sini, karya Allah, fenomena Allah yang begitu berkembang dengan mau mengajarkan kepada kita. Allah yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah adalah yang hidup, dan Dia yang akan menilai kita. Itu catatan kita yang pertama di dalam kita bergereja. Catatan kita yang kedua adalah ketika kita dalam berkeluarga. Yang saya mau bilang, zaman sekarang orang-orang bilang kalau ada suami cuci piring, cuci baju, setrika baju, maka semua bilang, oh itu tanda-tanda dia berada dalam kondisi DKI. Bapak tahu apa DKI? DKI di bawah kaki istri. Jadi karena melekat tanda seperti itu adalah sesuatu yang sangat derajatnya hilang, maka jarang sekali terjadi. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kaum bapak, jangan kita memahami hal-hal seperti itu. Marilah di dalam seluruh peristiwa dalam kehidupan berkeluarga, kita masing-masing saling menopang, saling menguatkan. Kita masing-masing membagi tugas pekerjaan kita, meringankan. Dan juga bukan hanya ibu bapak, anak-anak juga. Jangan anak-anakmu sedikit seringkali mau mengatakan, enggak, saya lagi belajar, saya lagi begini dan begitu, yang padahal enggak pernah belajar. Tetapi hanya mau lari dari tanggung jawab. Nah, tanda-tanda kasih yang kita harus bangun di dalam bagaimana kita berhubungan di dalam kehidupan berkeluarga ini, itu yang perlu kita tumbuh kembangkan. Yang berbahaya, ibu bapak, saudara-saudara, orang seringkali minta tanda. Saya mau percaya kepada Tuhan Yesus jika Tuhan menunjukkan satu mujizat kepada saya. Inilah yang diminta oleh orang Farisi di dalam perikop bacaan kita. Mereka minta tanda baru mereka percaya. Dan Yesus katakan, kedatangan saya di dunia ini adalah tanda bahwa Ia telah meluruskan ketika hubungan manusia dengan Tuhan menjadi putus, dan Dialah yang menjadi jembatannya dan Dialah yang menyatukannya. Maka tanda inilah adalah tanda bahwa Kristus yang ada. Sehingga dengan demikian, bahwa jika kita beriman, kita percaya kepada Dia, maka di dalamnya iman dan percaya inilah yang harus benar-benar kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Oleh karena itu rumusan, atau seringkali saya katakan dalil daripada iman itu apa sih? Kalau kita buka di dalam kitab Ibrani, maka di dalam Ibrani di situ jelas mengatakan iman adalah satu kepercayaan, satu keyakinan yang tanpa memerlukan pembuktian. Jadi iman adalah Bapak Ibu percaya kepada Anda bahwa Anda diberikan keselamatan dan menjadi waris kerajaan Allah dan hidup bersama-sama dengan Kristus.
di dalam surga. Percaya. Nah, percayanya ini bagaimana? Itu yang seringkali yang saya mau katakan, Ibu Bapak, Saudara-saudara, yang seringkali terlalu jauh yang kita punya nalar. Kita berpikir, tunggu aja kalau kita sudah tua, sudah mati, baru kita akan masuk surga. Enggak. Tuhan mengatakan bukan seperti itu. Bahwa jika kita percaya, jika kita beriman, jika kita dengar dan mengikuti kehendaknya, maka kita melakukan kehendaknya. Jika melakukan kehendaknya sangat sederhana. Apa yang sangat sederhana? Kasih, mengasihi, rela berkorban. Itulah kasih yang dia terjemahkan di dalam hidup ini. Dan sebagai pengikutnya, maka mutlak kita harus menerjemahkan itu. Bukan tunggu kita mati. Jadi jangan dengan kita percaya dan kita tidak menjalankan keinginan ini, maka saya mau bilang tidak mungkin Anda beriman. Karena pada zaman ini banyak orang bilang, oh saya beriman, saya sudah ini, saya sudah melaksanakan ini dan seterusnya. Tetapi ketika dia tidak menjabarkan di dalam kehidupan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah bergereja. Itu namanya cerita mati. Itu namanya omong doang, itu yang namanya yang saya mau katakan hanya melihat dari kulit. Tetapi jika dia melakukannya benar dengan baik, maka yang ada dalam hati yang terdalam, pikiran yang positif, pikiran yang tidak penuh dengan kecurigaan, pikiran yang tidak penuh dengan kedengkian, pikiran yang benar-benar mau mengajak. Mari kita membangun tubuh Kristus yang baik dan yang benar. Jika tema kita di sini mau mengatakan tanda cinta daripada roti yang hidup adalah Kristus tadi, itu dia sudah terjemahkan, dia sudah konkretkan. Kasihnya bukan kasih yang abstrak. Kita bisa bayangkan dari ketinggian kemuliaannya dari Allah itu sendiri yang mau menjadi sama seperti manusia dan bahkan mengalami kerendahan. Ia harus berbaring di palungan, di kandang binatang. Ia harus mengalami pengejekan, ia harus mengalami penghinaan, ia harus mengalami penolakan. Bahkan ia harus digantung di atas kayu salib. Contoh konkret yang sudah dinyatakan oleh Kristus. Pertanyaannya kepada kita, mampukah kita meneladani, mampukah kita menerjemahkan ini lewat seluruh keberadaan hidup kita masing-masing? Apapun kita, siapapun kita, dan bagaimanapun kita, di tahun 2021, mari kita jalankan ini demi hormat kemuliaan kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dalam saat teduh. Selesai. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita satu dalam syafaat, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan ketika kembali kami diingatkan tentang apa arti daripada tanda cinta sang roti hidup. Kami percaya dan kami yakini bahwa seringkali kami terlalu banyak menuntut tanda-tanda yang Tuhan harus nyatakan dalam hidup ini. Bahkan tanpa kami sadari, kami juga mengandalkan mimpi-mimpi, dan yang lebih parah lagi ketika kami mengandalkan dengan ramalan-ramalan yang seolah-olah adalah tanda-tanda bahwa ada Tuhan berkarya di dalamnya.
Padahal semuanya itu adalah bukan yang menjadi tujuan, bukanlah yang menjadi yang utama dalam hidup ini. Fenomena tanda-tanda kerajaan Allah, tanda-tanda kasih Allah yang ada di tengah-tengah muka bumi ini, itu harus dibangun oleh para pengikut-pengikut Tuhan melalui seluruh aktivitas kegiatan masing-masing, di mana menghadirkan damai dan sejahtera, menghadirkan kasih, menghadirkan saling menghargai, saling menghormati, sehingga semuanya menghasilkan sesuatu yang untuk kemuliaan kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, jauhkan kami ketika kami terlalu banyak menuntut akan tanda-tanda tersebut. Tetapi mampukan kami untuk kami mampu membaca tanda-tanda atau fenomena-fenomena yang berkembang yang ada di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Ajarkan kami untuk kami memahami melalui peristiwa-peristiwa tersebut, fenomena tersebut, tanda tersebut, bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang hidup, Allah yang berkarya di dalam sejarah kehidupan umat manusia, bahkan sejarah lingkungan hidup dunia ini. Oleh karena itu ya Bapa, kuatkan kami untuk kami senantiasa memiliki satu ketahanan, satu iman dan percaya yang kuat, yang teguh, yang kokoh, sehingga badai apapun yang terjadi di seputar kehidupan kami tidak tergerus, kami tidak terjerumus, bahkan kami tidak hanyut. Tetapi kami tegak lurus, karena kami Tuhan pegang dan Tuhan kuatkan. Sempurnakan perenungan kami pada malam hari ini ya Bapa Sorgawi. Mampukan kami pribadi lepas pribadi untuk menghayatinya dan melakukannya lewat seluruh aktivitas kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan menyertai, memberkati kami. Bapak Sorgawi, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk peristiwa daripada pandemi COVID-19 yang juga merajalela dan sudah terjadi di seluruh muka bumi ini. Ajarkan kami untuk kami melihat peristiwa ini sebagai tanda karya di mana Allah mau menguatkan, mengingatkan kami, sehingga kami mampu mau melihat bahwa karya Allah begitu besar dalam rangka keselamatan. Sehingga kami diajak untuk kami masing-masing dengan kesetiaan dan kedisiplinan, untuk kami menjaga jarak, untuk kami memakai masker, untuk kami mencuci tangan, untuk kami benar-benar tidak terjebak di dalam kerumunan-kerumunan yang banyak. Sehingga pada akhirnya kami bisa memutuskan mata rantai daripada pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, berikan kepada kami kekuatan, kemampuan, untuk kami masing-masing menyadari akan keberadaan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga mau berdoa untuk korban-korban peristiwa pandemi COVID-19. Apakah itu karena pada akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja. Mereka berada di dalam penderitaan untuk mencari sesuap nasi. Ketika mereka berada di dalam penderitaan untuk mereka bisa membangun kehidupan mereka yang lebih baik. Sehingga ya Bapa, melalui peristiwa COVID ini mereka tidak berdaya, mereka tidak bisa bergerak. Tetapi biarlah kiranya ya Bapa, mereka bisa senantiasa, bisa kuat, kokoh, teguh. Sehingga mereka tidak terjebak di dalam ketidakpastian itu. Dan pada akhirnya mereka meninggalkan akan kasih dan kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu, Tuhan topang, kuatkan mereka. Pakai kami menjadi saluran berkat Tuhan. Untuk kami bisa bersama-sama meringankan beban penderitaan yang dialami oleh sesama kami manusia. Oleh karena itu, Tuhan pimpin, tuntun, dan sertai semuanya. Bapak Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk peristiwa-peristiwa bencana alam yang terjadi di seputar kami pada beberapa hari yang lalu. Baik peristiwa gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat, di Majene, Mandar, maupun juga peristiwa tanah longsor baik yang ada di Sulawesi Utara dan juga banjir, juga peristiwa banjir besar yang terjadi di Kalimantan Selatan, yang semuanya membawakan penderitaan yang dialami oleh umat manusia. Tuhan, kuatkan mereka, pakai kami menjadi kekuat, memberi menopang untuk mereka bisa menjadi kuat melalui seluruh aktivitas keberadaan kami, donasi yang kami pakai, yang kami kirim, ataupun juga
ketika kami turut menjadi relawan-relawan. Oleh karena itu, Tuhan pimpin, tuntun, dan sertai. Biarlah kiranya melalui peristiwa-peristiwa alam ini, kami makin menyadari untuk kami menghargai akan alam lingkungan hidup ini. Sehingga di dalam kami tidak mengeksploitasi akan hutan, sehingga tidak menghasilkan penderitaan longsor, tapi mampukan kami untuk kami benar-benar membangun kelestarian alam lingkungan ini, sehingga semuanya bisa menopang akan keberadaan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, Tuhan pimpin, tuntun, dan sertai kami semua. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8. Kiranya Bapa Sorgawi, Engkau pimpin, tuntun kami. Jemaat-Mu yang berada dalam sakit, penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan mereka. Yang berada dalam isolasi daripada COVID-19, Tuhan juga hiburkan mereka, sehingga mereka tidak terjebak di dalam kekecewaan dan pada akhirnya imunitas mereka makin berkurang. Tetapi biarlah kiranya mereka senantiasa bersuka cita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Oleh karena itu, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesembuhan, sehingga mereka bisa keluar daripada isolasi-isolasi yang terada baik secara mandiri maupun yang ada di rumah-rumah sakit ataupun di mana. Tuhan menyertai semuanya. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa anak-anak terkasih kami dalam proses-proses pendidikan mereka, pertumbuhan hidup mereka. Dengan peristiwa ini ya Bapa, mereka sangat kurang di dalam berada dalam satu perjumpaan dalam pendidikan mereka. Tapi kami mohon kiranya melalui daring, melalui pertemuan-pertemuan secara teknologi, mereka makin melihat, mereka mampu menyerap, dan mereka tidak berada di dalam ketertinggalan. Oleh karena itu, Tuhan kuatkan mereka, mampukan mereka, sehingga mereka mampu melihat bagaimana memakai akan alat-alat teknologi ini dengan yang lebih baik. Tuhan menyertai, memberkati mereka semua. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk para medis, dokter, dan juga peralatan medis, bahkan juga vaksin yang sudah beredar di tengah-tengah rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan, upaya-upaya ini adalah satu bagian di dalam bagaimana kami menghindar daripada peristiwa COVID-19 ini. Tetapi biarkanlah kiranya ya Bapa, melalui vaksin tersebut, kami makin dekat, kami bergaul dengan baik dengan COVID-19, karena itu adalah bagian yang menjadi kehidupan kami selaku umat manusia. Karena di dalam diri kami begitu banyak virus-virus yang merajalela. Tetapi hanya kami diajarkan untuk kami harus hidup sehat, kami harus hidup penuh dengan kebersihan, kami hidup dalam ketertiban dan keteraturan, sehingga di dalamnya kami bisa menemukan kekuatan iman dan percaya itu yang bertumbuh berkembang dalam kehidupan ini. Tuhan menyertai. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, secara khusus Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Jemaat Kasih Setia Celeduk. Kami hanya mampu memohon pimpinan tuntunan Tuhan. Apa yang menjadi harapan kami, cita-cita kami, pergumulan-pergumulan kami, mampukan kami untuk kami mampu melihatnya dalam satu kacamata yang sama. Oleh karena itu ya Bapa, berikan hikmat, berikan Roh-Mu yang kudus, sehingga di dalam kebersamaan kami semua, kami bisa bersatu untuk membangun akan kasih karunia Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Bapa, begitu banyak yang ingin kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tapi kami percaya Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kami yang terdalam. Terima dan sambut doa ini ya Bapa, yang kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Umat yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab dari Kolose pasal 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus, Turun seperti Allah, dalam terang puji kesamanya, ucap syukur baik Tuhan hidup sekutu Yesus Kristus Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Masih tetap berdiri. Jemaat dipersilakan duduk dulu sedikit. Jadi ada beberapa pengumuman bahwa setelah tanggal 20 ini maka aktivitas kegiatan kita akan mulai. Mungkin kita tidak mungkin bisa berada dalam tatap muka atau biasanya dikenal dengan istilah luring. Kita berada dalam daring. Daring yaitu dalam bentuk apakah bentuk Zoom ataupun live streaming, saya kira masing-masing kita akan kembangkan bersama. Beberapa pekan depan saya mengusulkan bahwa ibadah sektor akan kita laksanakan per sektor, yaitu misalnya besok sektor 1, tempatnya adalah di sekretariat hari Rabu jam 7, khusus sektor 1, dan kemudian live streaming ke semua sektor 2 dan seterusnya. Minggu berikutnya juga begitu. Kenapa metode ini dipakai Ibu Bapak? Sudah sekian bulan kita tidak pernah berjumpa. Dengan catatan tadi saya mau bilang kepada jemaat yang rasanya sehat dan tidak ini, mari kita berada dalam persekutuan. Kalau memang kita lemah, kita sakit, ya tidak. Tetapi kita sudah mulai mencoba menggerakkan sel-sel yang sudah sekian bulan, saya katakan 10 bulan kita tidak pernah berada di dalam tatap muka yang baik secara sektoral, dan ketika ibadah hari Minggu kita hanya berada di jam 7 dan di jam 9, itu pun masih banyak lubang-lubang artinya PSBB sebentar ini sebentar itu, tapi oke, itu bukan jadi persoalan kita. Itu catatan kita yang pertama. Catatan yang kedua, saya mau katakan untuk Pelkat, silahkan Pelkat juga. Marilah berbasis di sektor.
Kalau bisa berbasis di sektor, mari kita manfaatkan 1 bulan sekali untuk Pelkat. Jadi misalnya PKLU hari ini sektor 1, khusus sektor 1, tetapi dilihat untuk semua PKLU sektor 1 sampai dengan 8. Basis sektor yang harus kita bangun, itu yang pertama. Yang kedua, basis Pelkat. Karena saya mau bilang, kita semua berada di dalam Pelkat semua. Saya ada sekarang di PKLU, ada yang di PKP, ada yang di PKB, ada yang ini. Dan semua adalah basisnya di Pelkat. Nah, jika ini kita tumbuh kembangkan di tahun 2021, walaupun kita berada dalam pandemi COVID, kita membatasi, tetapi membatasi dalam batas, saya katakan sektoral tadi, yang tidak banyak, tetapi melalui live semuanya akan menjadi. Namun Ibu Bapak, di dalam membangun ibadah ini, kita perlu sarana prasarana, kita perlu tenaga, yang sekarang ini tenaga ini sangat-sangat minimal. Ya, yang kita katakan hanya 2-3 orang, bagaimana bisa? Nah, oleh karena itu, saya selamanya menghimbau, mengharapkan ada beberapa pemuda-pemuda yang memiliki potensi ini, tolong bergabung. Sehingga kita akan buat satu sesi, satu jadwal, ada tim 1, tim 2, tim 3. Sehingga kita tidak sandera kepada teman-teman kita, anak-anak terkasih kita, yang dari bulan Maret sampai dengan hari ini, mereka tidak pernah tidak melaksanakan kegiatan live streaming, baik rekaman maupun secara langsung. Yang ketiga, ya dalam melengkapi kan sarana prasarana alat-alat, dibuka kotak untuk kelengkapan sound system. Nah, ini akan kita perbaiki pelan-pelan. Kita membutuhkan banyak tenaga-tenaga atau banyak alat-alat yang masih sangat minimal yang kita miliki. Sehingga saya minta maaf jika kualitas gambar suara tidak maksimal, maafkan kami, bukan sengaja, tapi itulah keterbatasan yang kami miliki. Biarlah dengan memasuki tahun 2021 kita makin membenahi, bukan untuk siapa-siapa, untuk kemuliaan Tuhan di dalam kondisi yang sangat sulit apapun. Kita harus tetap berdoa, bersyukur. Tuhan memberkati kita semua. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita bersama-sama mendengarkan amanat pengutusan. Marilah kita mendengar amanat pengutusan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.